Jadi kita akan mulai penyuluhan ya Ibu ya mengenai stunting. Cegah stunting itu penting. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu sebelumnya tentang stunting itu apa? Tidak. Nggak tahu ya Bu ya. Oke. Jadi di sini Bu, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dijelaskan bahwa stunting itu ialah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang itu lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya yang sesuai. Nah, di mana stunting ini Bu ialah merupakan suatu gangguan yang terjadi pada anak, di mana anak ini tingginya itu tidak sesuai dengan umur seusianya gitu Bu. Jadi misalnya kayak anak umur 9 bulan contohnya ya Bu ya, itu kalau di data WHO anak 9 bulan itu memiliki tinggi harusnya setidaknya itu 70 cm. Nah tetapi di sini anak kita rupanya ternyata masih 50 cm. Nah di situ bisa kita curigai terkena resiko bisa dicurigai beresiko stunting gitu Bu. Oke, next. Nah, ciri-ciri dari stunting apa aja sih? Nah, yang pertama dan yang utama itu ialah anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Jadi, anak ini dia tubuhnya itu lebih pendek Bu dibanding dengan anak seusianya. Nah, untuk mendeteksi kita kan nggak mungkin langsung bilang anak kita pendek langsung kita mikirnya anak kita stunting itu enggak. Jadi ada caranya untuk mendeteksi. Salah satunya itu dengan tabel grafik dari WHO. Jadi di situ ada dijelaskan Bu umur sekian, tingginya berapa, di situ ada dijelaskan. Jadi dengan menggunakan data dari WHO itu, tabel grafik itu kita bisa menentukan anak kita itu stunting atau tidak, atau memang pertumbuhannya yang lambat atau yang belum seperti normal gitu, seperti anak yang lain. Kemudian ciri-cirinya itu proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Jadi wajahnya itu nampak lebih masih muda dibanding usianya gitu. Kemudian ciri-cirinya Bu, dimana berat badan rendah untuk anak seusianya. Jadi selain dari tinggi badan, kita bisa deteksi juga dari berat badan anak sesuai atau tidak dengan usianya. Kemudian yang terakhir itu pertumbuhan tulang yang tertunda. Oke, kita lanjut. Nah, penyebab stunting. Nah, yang pertama Bu, penyebab stunting itu ialah kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada saat masa kehamilan. Jadi di sini peran ibu itu penting ya Bu ya. Dimana pada saat ibu hamil itu ibu seharusnya ibu sudah paham mengenai apa saja makanan yang harus dimakan, apa saja makanan yang tidak boleh dimakan, seperti itu. Kemudian kurangnya akses ke makanan bergizi. Nah, jadi ini berpengaruh ya Bu. Kurangnya pengetahuan ibu akan berpengaruh ke akses makanan yang bergizi. Karena biasanya ibu-ibu itu pasti mikirnya makan banyak yang penting kenyang. Biasanya gitu kan Bu. Tapi harusnya itu ibu harus memperhatikan gizi. Jadi makannya itu harus yang bergizi dan seimbang gitu. Jadi misalnya makannya nasi sama lauk aja. Nah, yang penting kenyang gitu kan Bu. Nah, harusnya ibu itu makannya itu sesuai dengan sesuai dengan nutrisinya. Misalnya nasi kan udah sebagai karbohidrat, kemudian pakai lauk untuk proteinnya, kemudian bisa ditambah sayur, kemudian bisa ditambah untuk kandungan lemaknya itu seperti susu, jadi kan seimbang. Kemudian penyebabnya itu terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC. ANC ini Bu ialah perawatan sebelum kelahiran. Jadi pada saat ibu hamil itu ada nama perawatannya ANC. Kemudian postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Nah, untuk terbatasnya layanan kesehatan ini sebenarnya masih menjadi PR pemerintah ya Bu ya. Dimana kita tahu sendirilah kualitas pelayanan di Indonesia kan masih kurang ya Bu ya untuk pendeteksian kayak gini.
kadang ibu hamil yang datang pun kadang nggak semua yang mau dicek ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu kan Bu. Mungkin ini PR pemerintah untuk membuat kualitas pelayanan itu dinaikkan gitu. Kemudian penyebab stunting itu kurangnya akses bersih dan sanitasi. Nah ini berpengaruh ya Bu ya, lingkungan yang kurang sehat atau kurang bersih itu dapat berpengaruh ke anak juga, karena kan nanti kalau misalnya anak itu mainnya di tempat yang kurang bersih nanti akan atau yang kotor misalnya kan, nanti dia nggak cuci tangan, itu pasti akan berpengaruh nanti ke badannya gitu. Kemudian kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah ini tadi udah saya jelaskan ya Bu ya, kalau sanitasi lingkungan yang tidak sehat itu akan mempengaruhi kesehatan anak balita dan akhirnya mempengaruhi status gizi. Nah, karena akses air bersih dan sanitasi yang buruk itu dapat meningkatkan penyakit infeksi Bu. Jadi kalau misalnya anak main di tempat yang kotor, kemudian nanti bisa nanti main di tempat yang kotor, kemudian nanti masuk ke tubuhnya bakteri atau kuman. Nah, takutnya nanti kumannya itu dapat mempengaruhi kesehatannya, karena anak itu kan perlawanan tubuhnya kan masih kurang tuh Bu, masih imunnya itu belum kuat. Nah, jadi kita takutkan nanti kumannya itu kuman infeksinya itu dapat kena di tubuh anak kayak gitu. Nah, ini dampak stunting Bu apabila tidak kita cegah atau tidak kita lakukan pencegahan. Yang pertama itu mudah sakit, itu pasti ya Bu ya, karena kalau misalnya anak kena stunting, kemudian otomatis itu akan berpengaruh terhadap imunnya. Jadi karena imunnya itu tidak kuat, jadi anak mudah sakit, otomatis kuman dapat menyerang ke tubuh anak. Nah, itu menyebabkan anak mudah sakit. Kemudian kemampuan kognitif yang kurang atau kecerdasan Bu. Jadi selain mempengaruhi sistem imun, stunting ini juga dapat mempengaruhi sel otak. Karena kan misalnya nutrisi kan kurang kan Bu, otomatis sel-sel otak untuk berkembang itu kan susah karena nutrisi yang dimakan anak kurang. Itu akan mempengaruhi sel otak anak. Kemudian dampaknya saat tua beresiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Itu pasti ya Bu ya, karena dari awal nutrisi dari ibunya kurang, kemudian pada saat umur anak 2 tahun, 5 tahun makan yang nggak dijaga, nutrisinya juga nggak diperhatikan, itu pasti akan berpengaruh, setidaknya penyakit MAH, itu pasti kan Bu. Kemudian fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, kemudian mengakibatkan kerugian ekonomi serta postur tubuh yang tidak maksimal saat dewasa. Karena kan pasti berpengaruh juga dengan pertumbuhan tulang ya Bu ya, karena nutrisi. Nah, ini Bu, stunting dapat dicegah. Yang pertama caranya itu dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, jadi balik lagi pada saat ibu hamil, itu harus diperhatikan gizinya, supaya karena kan pada saat ibu hamil itu apa yang ibu makan itu yang anak makan kan Bu. Nah, jadi ibunya yang harus pandai dan cerdas untuk memilih makanan apa, nutrisi apa yang dimakannya, karena nanti kan untuk anaknya juga. Kemudian yang kedua, memberikan ASI dan MPASI. Ini pasti ya Bu ya, ASI dan MPASI, karena ASI itu yang kita tahu itu pasti obat terbaik dan imun terbaik. Itu nggak ada obat, dari segala obat memang ASI ini yang terbaik, dan MPASI. Kemudian akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Nah, di sini mungkin bisa dibiasakan untuk perilaku hidup sehat. Salah satunya itu kebiasaan mencuci tangan gitu Bu. Kemudian yang keempat, memantau pertumbuhan balita di posyandu. Jadi posyandu ini juga dapat membantu, misalnya bulan ini kita cek kira-kira anak kita sehat atau tidak, kan bisa nanti pihak posyandu memantau gitu kan Bu. Nanti bulan depannya bisa juga dicek seperti itu. Nah, ini tadi akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Nah, jika lingkungan fisik dan sanitasi keluarga baik, maka kondisi kesehatan orang yang ada di dalamnya juga akan baik. Demikian juga sebaliknya. Oke.
Oke. Nah, ini Bu, cara memelihara kesehatan lingkungan. Tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai, kemudian mengurangi penggunaan pengendaraan bermotor, pengelolaan sampah, menanam tumbuhan di lahan yang kosong, serta mencuci tangan dengan 6 langkah. Itu yang paling penting. Nah, kemudian Bu, tadi kan pencegahan stunting itu ada 5. Nah, di sini kami ada membuat satu produk yaitu daun kelor, di mana daun kelor itu ternyata setelah diteliti dapat mencegah yang namanya stunting. Nah, setelah diriset Bu, mengapa daun kelor ini dapat mencegah stunting? Karena daun kelor itu kandungannya itu setara 3 kali potasium pisang, di mana 1 mangkuk daun kelor setara dengan 4 kali kalsium susu sebanyak 200 ml. Dalam bentuk serbuk, kalsium kelor setara 17 kali kalsium susu. Jadi 1 kelor itu Bu, itu setara dengan 17 kali kalsium yang ada di susu gitu. Jadi setara gitu, kandungannya sama. Kemudian protein di kelor segar itu setara dengan 2 kali protein yogurt. Nah, kalau kelor kering setara dengan 9 kali protein yogurt. Kemudian vitamin A pada kelor itu 4 kali vitamin yang ada di wortel gitu. Jadi setara. Dan 10 kali wortel itu vitaminnya itu pada kelor yang kering. Nah, dan kelor juga dapat dengan mudah didapat dan juga murah. Bayi bisa mendapatkan gizi kelor dari air susu ibu yang mengkonsumsi kelor. Kelor juga dapat mencegah anemia karena zat besinya tinggi. Jadi untuk ibu hamil selain konsumsi kelor, ada juga daun katuk Bu. Nah, daun katuk kan bisa untuk bayi untuk ASI ya Bu ya. Iya. Nah, ini juga ada produk kami kemarin Bu, yaitu hand sanitizer Kemala, Kemangi aloe vera. Jadi hand sanitizer ini itu salah satu alternatif untuk sanitasi lingkungan gitu Bu. Jadi diharapkan dengan adanya hand sanitizer ini bisa sebagai pengganti untuk mencuci tangan. Oke, jadi Bu, ini adalah salah satu produk kami yaitu es krim daun kelor sama moching. Nah, moching ini baru kami buat Bu. Jadi moching ini mochi yang terbuat dari singkong, dimana selain daun kelor, ternyata singkong juga memiliki kandungan yang sangat baik untuk mencegah stunting. Karena di singkong ini terdiri dari protein, kemudian ada vitamin A, dan yang paling penting itu ada kandungan besinya yang dapat untuk mencegah stunting. Seperti itu. Singkong dan gula merah, maizena, pandan. Boleh buka? Boleh. Ini untuk ibu. Iya, es krimnya. Oke. Bismillah. Keras bismillah. Enak. Coba sedikit nak. Adik mau rasa? Manis kan? Enak. Jadi ini Bu salah satu produk kami, dan juga ini es krim daun kelor. Enggak. Enak. Maknyus. Salah. Tengok kamera. Maknyus. 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 Asli enak banget. Enggak bohong, enak. Oke, baik Bu, sekian penjelasan penyuluhan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan saya harap penyuluhan yang tadi telah saya jelaskan dapat bermanfaat untuk Ibu serta anak Ibu. Oke.